Halo, saya Romi Muhammad Ramdhani, di Entertaining Educator, dan ini adalah presentasi online pertama saya tentang pendidikan keluarga negara. Oke, selanjutnya saya akan memanggil atau menyebut pendidikan keluarga negaraan ini sebagai KWN. Di KWN, ini adalah mata kuliah atau pelajaran pengembangan kepribadian. Jadi kalau kita lihat di negara manapun di dunia ini ingin kepribadian dari warga negaranya muncul. Sebutlah misal Amerika Serikat. Di Amerika Serikat ada buku yang menjadi rujukan di sana, misal Philosophy, Ethics, and Common Humanity. Buku ini berkisah garis atau benang merahnya itu mirip kewarganegaraan di negara kita. Di Jepang gimana? Di Jepang ada juga Religion, Modernity, and Science is Japan Project. Filipina ada yang serupa, ada yang selaras dengan KWN di kita, The Forum for Family Planning and Development. Jadi di Filipina ini tentang pendidikan, tentang persiapan bagaimana berkeluarga itu menjadi hal yang penting, menjadi prioritas utama. KWN juga hematnya, singkatnya, punya tujuan ataupun orientasi ke depan demikian. Memang kondisi keluarga ataupun pernikahan di kita sudah cukup memprihatinkan. Kita lihat faktanya seperti apa. Ini adalah data statistik perkara perceraian yang saya dapatkan via internet. Dan mungkin kalau Anda melakukan cross check atau konfirmasi ke pengadilan agama, ini hasilnya akan selaras karena saya pernah menanyakan hal yang serupa. Perhatikan bagaimana statistik ini meningkat dari tahun 2006 sampai dengan 2012. Perhatikan, tingkat perceraian selalu meningkat, relatif meningkat, tinggi, konsisten. Dan ada dua bagian di sini. Yang sebelah kanan, yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan warna kuning itu adalah cerai gugat. Ini berarti bahwa perceraian diminta oleh pihak perempuan. Sebelah kiri adalah cerai talak. Maksudnya di sini adalah perceraian diajukan dan diminta oleh pihak laki-laki. Perhatikan bahwa yang tertinggi atau yang paling banyak dominasinya adalah cerai gugat, atau dalam arti lain perempuan yang di kemudian hari merasa dirugikan. Artinya para pria jago nipu ya. Oke. Saya pria tapi ini adalah fakta yang harus dibuka karena ini untuk kepentingan yang lebih besar. Kasihan kehidupan kualitas anak-anak di masa mendatang seandainya ini terus-menerus terjadi. Maka demikian, pendidikan kewarganegaraan di kita itu menjadi penting pondasinya. Ini nanti akan ada hubungan sebab akibat yang tinggi, termasuk di sini. Jadi ruh dari KWN ini harus sampai. Saking pentingnya, seperti saya katakan contoh tadi tentang membahas tentang kekuatan dari bagaimana persiapan keluarga ke depan. Di dunia KWN dikenal dengan berbagai bahasa, berbagai istilah. Contoh tadi buku-buku yang dibahas dengan substansi yang mirip dengan KWN sudah saya sebut. Ini di negara dunia Anda perhatikan, Timur Tengah, Meksiko, dan sebagainya ada pendidikan keluarga negaraan di sana. Apa pentingnya? Landasannya apa? Sekali lagi kita bahas alasan-alasan mengapa KWN menjadi penting. Secara filosofi kita bahas terlebih dahulu. Undang-undang mengatakan bahwa KWN yang merupakan dari pendidikan nasional fungsinya membentuk watak. Karena itu, maka dengan demikian KWN ini akan ada dalam setiap jenjang pendidikan dasar, menengah, sampai perguruan tinggi. Makanya kan ketemu terus kan, mau Anda di SD, SMP, SMA, bahkan di kampus, ketemu lagi. Selain tentu saja pendidikan agama sama bahasa. Ini akan terus ada. Karena harapannya itu dia. Karakter dari manusia terus meningkat. Harapannya loh ya, itu harapannya. Kenyataan nanti kita lihat tentang kenyataannya bagaimana kejadiannya. Oke. KWN sendiri di Indonesia namanya berubah-ubah kalau kita lihat. Saat kita bertanya ke orang tua kita, paman, ua, ataupun kakak kelas mungkin akan berbeda istilahnya. Istilah-istilah dikenal dari PMP, bahkan pendidikan kewiraan, pendidikan kewarganegaraan, jadi banyak istilahnya untuk hal yang sama. Tidak akan dibahas latar belakang dari istilah-istilah ini. Saya hari ini akan membahas tentang alasan pertama pentingnya KWN. Pentingnya saya ilustrasikan, saya ibaratkan ketika kita melihat gambar, mana yang lebih penting? Saat etika antri atau pandai matematik? Saat saya bertanya kepada mahasiswa di kelas saya,
Beberapa menjawab pandai matematik, beberapa menjawab, oh enggak, antri lebih penting. Oke, para ahli berbeda pendapat. Namun demikian, analisa saya mengatakan etika antri menjadi lebih penting dari pandai matematika. Dalam hal pembentukan etika atau karakter ini membutuhkan waktu yang lama, bertahun-tahun mungkin pembentukan karakter. Kita perhatikan di gambar tentang antrian, ada yang membawa buku, ada yang sambil dengerin musik, bahkan ada yang sambil menguap. Itu mungkin saking paginya orang-orang itu berangkat, ibu itu berangkat gitu ya, sampai menguap. Ini bagaimana prioritas dari antrian diutamakan? Apakah matematika tidak menjadi penting? Sama pentingnya. Namun demikian hemat saya, matematik dapat dipelajari relatif singkat dari etika mengantrian. Analisa saya berdasarkan pengamatan saya butuh waktu yang cukup lama. Beda halnya saat Anda ingin menjadi ilmuwan dalam hal matematika, tentu saja ini harus butuh juga konsentrasi yang lebih. Dalam hal antrian, orang di luar sana juga rela untuk membentuk karakter itu dengan membuat semacam ular-ularan mungkin ya. Jadi dibuat semacam skema ataupun peta bagaimana antrian ini bisa dapat terapi. Hasilnya kita bisa lihat, seandainya roh dari KWN sudah melekat, kejadian pada gambar di kanan itu tidak akan terjadi. Ini kan kita lihat ya dari seragamnya, putih merah sudah jelas pertanda asal negara mana. Yang memprihatinkan bagaimana perhatikan ekspresi atau wajah yang sumringah Pak. Ini teman-temannya membuang sampah sembarang, jelas bukan pada tempatnya, dibuang di air di sana. Ini artinya ruh dari KWN ini yang mereka pelajari di sekolahnya ini belum nempel. Ada masalah di lapangan, bagaimana proses pentingnya pembentukan pribadi ini kurang terbentuk. Sebenarnya harapannya, seandainya ruh dari KWN sudah melekat mendarah daging di mereka, harapannya pada gambar yang sebelah kiri. Nanti akan ada ketertiban, katakanlah ada air yang lebih jernih, dan sebagainya. Poinnya, setelah kepribadian, tentu saja dengan pribadi yang baik, kemampuan dari warga negaranya pun terasah. Akan menjadi jauh apabila dalam ilustrasi seperti gambar demikian. Gambar ini menjadi pro dan kontra. Beberapa mengatakan logika yang kurang tepat dan sebagainya. Namun demikian ada hikmah yang bisa kita dapatkan di gambar ini. For a fair selection, everybody has to take the same exam. Please climb the tree. Ini ibaratnya kepala sekolah ini manusia. Si kepala sekolahnya bilang, oke, murid-muridku yang terdiri dari burung gitu ya, sampai dengan anjing, ini Anda adalah murid-murid di sekolah saya untuk ujian yang adil, katakan ya. Anda semua panjang. Menarik ya, kita harus ingat, binatang ini punya ciri khas ataupun kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Saat instruksinya adalah untuk memanjat pohon, bagaimana dengan gajah? Gajah mungkin bukan memanjat, ia akan berubukan dan naik, tepatnya mungkin menindihi pohon itu. Bagaimana dengan ikan? Ikan bisa mungkin ke atas pohon sana saat ada banjir. Yang paling tepat tentu saja tugas ini, nilai ini akan menjadi baik saat monyet yang diberi tugas. Ini adalah fakta kenyataan yang ada di negara kita. Hati-hati, tentu saja kepribadian terbentuk dan kualitas diri pun terbentuk setelah kita paham bagaimana potensi diri kita. Kita harus paham itu. Ini akan sejalan dengan visi misi kompetisi kewarganegaraan. Oke, seperti apa visinya? Kita perhatikan secara resmi, secara aturan, ada pengembangan kepribadian. Selalu saya ulang, kepribadian ini menjadi penting. Oke, selain daya pikir ataupun kecerdasan dan kepintaran. Karena apabila hanya cerdas ataupun pintar, orang-orang pintar bergelar tinggi itu dapat menjadi koruptor. Kepribadiannya mirip, kualitas pribadinya mirip. Oke, hati-hati di sana. Tentu saja yang ini dicapai kan kualitas pribadian, cara mencapainya dengan kesadaran, nilai-nilai, bukan hanya angka ataupun poin di sana. Bagaimana penerapan ilmu dapat bertanggung jawab untuk kemanusiaan. Sehingga ada tujuannya yang ingin dicapai, manusia-manusia Indonesia mampu berpikir, bersikap rasional, dinamis, berpandangan luas sebagai manusia intelektual. Sehingga kesadaran berbangsanya tinggi, kebangsaannya tinggi, sehingga dapat berpikir menyeluruh. Tentu saja
Goal akhirnya di sini, kita semua, Anda semua yang pelajari pendidikan kewarganegaraan, dapat menjadi manusia seutuhnya, dapat menjadi manusia yang memiliki kualitas luar biasa. Secara perorangan, yang terbaik menjadi dirinya sendiri,